Jadi kami mau buat bikin brand asli Sukarama. Legalitas lagi dipersiapkan buat legalitasnya. Jadi itu harus diakui bahwa itu tidak ada di desa yang lain, tapi hanya ada di Sukarama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Explore Media, kembali lagi dengan Rahma. Kali ini temanya tentang komunitas. Rahma masih di Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung. Kali ini Rahma ditemani oleh komunitas Karang Taruna. Nama saya Ade Sukisna, nama lengkapnya untuk periode 2019-2023. Ya, jadi untuk 3 tahun ke depan untuk memimpin Karang Taruna Desa Sukarama. Nah, yang ingin saya kulik lebih dalam lagi keterkaitannya ini, karena ini berkesinambungan panjang 3 tahun ke depan masa jabatan habis ya, Kang Ade. Nah, peran yang Rahma ingin tahu di sini, peran aktif Karang Taruna di Desa Sukarama apa aja ya? Peran aktifnya gitu. Untuk peran aktif Desa Sukarama, kebetulan pemuda yang dibina di bawah Karang Taruna di organisasi kami. Jadi untuk menaungi di bidang usaha kepemudaan, terutama yang ada di Desa Sukarama mengenai kewirausahaannya dan juga bentuk kerajinan-kerajinan dari Sukarama itu yang di cover sama pemuda-pemuda Karang Taruna. Gitu ya. Ya, itu kalau boleh diceritakan UMKM-nya apa aja ya? Ya, kayak bentuk kerajinan, lebih banyak kerajinan kayak kalau di sini disebutnya itu gagang pacul ya, kayak dorang gitu. Terus lagi ada sapu injuk, ada lagi kayak pukumul, itu buat alat pancing. Kalau ada pancing kita di kolam, umbul-umbul, ya. Kalau mancing di kolam gitu, jadi pakai umbul-umbul itu. Bahkan sekarang sudah menembus ekspor. Kalau umbul-umbul itu. Oh, sudah, berarti dia marketnya bukannya sekitaran Sukarama aja atau se-Jawa Barat. Berarti kita sudah bisa memberikan apresiasi karena ini sudah keluar dari zonanya gitu ya. Berarti sudah diekspor ya ke ekspor. negara mana? Malaysia, Singapura. Diekspor. Hebat ya. Yang Rahma ingin tahu nih, UMKM untuk makanan itu Karang Taruna bantu jual gak? Maksudnya bantu memasarkan, karena mereka kan hanya produk rumahan gitu. Karang Taruna sendiri ini membantu mereka untuk bisa dipasarkan tuh kemana aja ya? Untuk pemasaran makanan yang dari UMKM, kalau sekarang agak terkendala karena lagi COVID, pemasarannya terbatas. Kalau dari yang sudah itu, dari pemasarannya ya pasar-pasar seperti tradisional ke daerah Ciranjang, Bojong Picung untuk pemasaran. Dan lagi direncanakan juga ini buat kulinernya, ada satu khas dari Sukarama, bentuknya dodol pisang, yang mungkin di luar belum ada, tapi di Sukarama sudah ada. Jadi kami mau buat bikin brand asli Sukarama. Legalitas lagi dipersiapkan buat legalitasnya. Jadi itu harus diakui bahwa itu tidak ada di desa yang lain, tapi hanya ada di Sukarama. Kulinernya dari dodol pisang. Gitu. Kalau kita bilang haki ya, hak ciptanya. Jadi betul. Memang itu kan ciri khas ya. Kalau kita kemana-mana kan bawa oleh-oleh, buat tangan, ciri khasnya di sini. Ternyata Sukarama ini punya ciri khas. Rahma sendiri sudah nyobain loh. Rahma sudah datang ke salah satu UMKM yang membuat produksi dodol pisang, dan itu rasanya pecah. Dan itu kehebatannya yang Rahma baru tahu. Mungkin sahabat ekspor di luar sana juga mungkin ada yang sudah tahu dan baru tahu. Ini 1 tahun loh kekuatannya tanpa bahan pengawet. Buah karyanya ibu-ibu di sini itu hebat, 1 tahun tapi tidak buluk, tidak bau, dan rasanya tuh masih sama gitu. Harapan Akang sendiri dan harapan Karang Taruna sendiri ini di Desa Sukarama ini inginnya seperti apa ya, Kang? Menginginkan Desa Sukarama lebih maju
lebih SDM-nya lebih meningkat, terutama pemuda-pemuda yang ada di Sukarama berkeinginan sama-sama memajukan desa Sukarama lebih maju, terutama terkait dengan program dari Bapak Kepala Desa, yaitu yang sudah memperdeskan desanya desa wisata. Jadi ingin desa Sukarama lebih maju, lebih SDM-nya lebih meningkat, terutama kesadaran masyarakat untuk membangun Sukarama bisa lebih sama-sama bersama Karang Taruna. Maaf Kang Ade, berarti di sini PR-nya Kang Ade ini beranggotakan berapa? Kalau anggota kepengurusan dari Karang Taruna pengurus utama desa 10 orang, tapi kami membentuk Karang Taruna tingkat RT dan RW. Jadi 33 RT ada Karang Taruna kepemimpinan di tingkat RT-nya. Di tingkat RW ada juga Karang Taruna RW yang kami bentuk sengaja, kenapa? Supaya ada kesinergian dari bawah ke atas. Jadi untuk menjalankan program visi misi untuk memajukan Sukarama itu bisa bersama-sama dengan Karang Taruna. Gitu. Kegiatan rutin itu setiap minggu atau bagaimana? Kalau setiap minggu kita ada pertemuan di Balai-Balai Sawala bersama rekan Karang Taruna tingkat RT. Jadi kita bergiliran untuk apa saja sih program ke depan. Jadi kita bersinergi di Karang Taruna tingkat RT dan RW. Ada pertemuan per 1 bulan, minimal 1 minggu sekali, itu bentuk sosialnya dinamakan Jumat Bersih. Gitu, maaf Kang Ade. Berarti gini, ada program tahunan, ada program bulanan, berarti gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau program mingguan nggak ada? Kalau per mingguan itu Jumat Bersih itu. Jumat Jadi kita bersih, bentuk sosial, di mana ada lingkungan yang harus ditata, kita bersinergi dengan Karang Taruna di lingkungannya tersebut, kita laksanakan kegiatan itu. Ini programnya sudah berapa lama Kang? Kalau ini berjalan sudah lama, sebetulnya dari sebelum-sebelumnya. Tapi lebih ditekankan lagi ketika saya menjadi pemimpin untuk Karang Taruna Desa Sukarama, berkeinginan bersinergi dengan Bapak Kepala Desa juga dengan programnya. Jadi kami untuk memprogramkan tahun ini sudah mulai berjalan. Berarti gini Kang ya, mungkin dari awal perjuangan Akang dan teman-teman, tapi ketika warga sekitar sudah melihat hasilnya, Jumat Bersih ya, Jumat Bersih, berarti ketika warga sudah melihat, berarti oh iya ya, berarti Akang sudah merasakan ya dampak positifnya. Nih loh yang aku kasih, yang teman-teman kasih, warga sekitar sudah bisa menikmati. Ini punya kepuasan batin tersendiri ya kan. Walaupun awalnya pasti saya merasakan berat nih. Sobat Explore Media, Karang Taruna ini skupnya memang bisa dibilang ya kecil, tapi kekuatannya itu besar gitu, bukan gitu ya Kang Ade? Kang Ade, Karang Taruna ini dari UMKM, dari kegiatan yang ada di dalam desa ini. Nah, berarti Kang Ade sedikit pasti udah menguasai banget potensi wisata yang ada di desa Sukarama ini. Boleh nggak berbagi dengan Rahma dan Sobat Explore di luar sana? Untuk wisatanya ya Bu ya. Kalau untuk wisata kebetulan ini sudah diperdeskan sesuai dengan mungkin dari Pak Kades beserta jajaran pemerintahan dan juga para tokoh masyarakat untuk sepakat bahwa desa Sukarama dijadikan wisata. Wisata ke Sukarama itu ada objek-objeknya Bu. Salah satunya objek yang lagi dikerjakan itu seperti Curug Dendeng yang dari sini ke arah utara lah. Dari sebelah sananya, dari sebelah barat dibangunlah ada wisata religi dan juga ada wisata alamnya seperti Bendungan Cisuru. Iya. Jadi ada 3 objek wisata, ada wisata alamnya seperti Curug, ada juga berbentuk bendungan peninggalan zaman dulu penjajahan Belanda yang dinamakan Bendungan Cisuru, dan juga ada wisata religinya juga di Sukarama. Oke, wisata ini ada tiga yang akan diangkat. Berarti nanti perannya si Karang Taruna ini tersendiri, kalau wisata ini benar-benar sudah menjadikan objek, apakah ada maksudnya nanti Karang Taruna ikut andil nggak di situ, maksudnya mengelola atau apa gitu? Ikut semuanya ya? Ikut, mulai dari penataan seperti terbentuknya kalau sekarang itu Pokdarwis ya. Kami dari Karang Taruna juga masuk di sana di Pokdarwis untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita harus siap untuk menjadi desa wisata itu bukan hanya titik objeknya saja, tapi sebagai warga Sukarama di lingkungan Sukarama juga harus menciptakan
desa ini jadi desa wisata. Betul-betul terasa kalau masuk ke Sukarama itu sudah desa wisata. Jadi kami masuk di sana. Dalam penataan, pembangunan dan juga bentuk swadayanya juga. Karang Taruna dilibatkan di sana bekerja bakti, membangun jalan, berjibaku. Dari awal dari nol itu sudah masuk Karang Taruna di sana. Nah, untuk Karang Taruna sendiri berarti untuk penanganan COVID ikut mengebantu juga ya? Membantu. Salah satunya posko penanganan itu langsung sama Karang Taruna, poskonya. Jadi di depan desa sana, di depan kantor ada posko. Di posko penjagaannya itu 1x24 jam. Jadi ditugaskan Karang Taruna di sana sebagai anggota penanganan COVID untuk keluar masuk warga ke Sukarama itu semua didata di sana. Gitu ya, saling menjaga. Iya. Karena pandeminya masih berlanjut. Semoga pandeminya cepat selesai, biar kita bisa normal lagi gitu ya Kang ya. Kang Ade, pengennya sih lama ngobrolnya, cuma karena keterbatasan waktu. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya, sudah sharing apa yang ada di dalam Sukarama. Nanti kalau Rahma datang lagi boleh sangat-sangat terbuka. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mau menemani saya di Sukarama. Sobat Explore Media, untuk kesempatan kali ini senang berbagi dengan Sobat Explore. Ternyata potensi yang ada di desa itu bagaimana SDM-nya, bagaimana Karang Tarunanya merangkul warganya. Karena ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan. Ibarat sapu, dia nggak mungkin sendiri bergerak, tapi harus rame-rame. Begitu. Kita doakan semoga apa yang dicita-citakan desa Sukarama menjadi kota wisata ini cepat terkabul. Amin. Pandeminya cepat pergi, biar nanti programnya bisa berjalan terus. Oke, Sobat Explore di luar sana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Salam Explore Media.